AHY mungkin sudah berhayal membayangkan poster dirinya nyapres bersama Caimin. AHY Caimin untuk 2024. Mungkin namanya jadi Ahimin atau Gusmin. Namun, apa yang terjadi? Hari Jumatnya baru ngomongin soal koalisi. Hari Sabtunya Caimin malah bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Dan kemudian langsung mengumumkan kesepakatan koalisi untuk Pilpres 2024. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Adanya aturan ambang batas presidensial 20% jumlah kursi DPR bagi partai politik untuk dapat mengusung capres atau cawapres mengharuskan sejumlah partai politik membentuk koalisi jika mau mengusung capres cawapres pada 2024. Kita pun sudah menyaksikan pembentukan koalisi pertama, yakni oleh Golkar, PAN, dan P3, dengan nama Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Sedangkan Partai Nasdem sudah bikin gebrakan sendiri dengan mengumumkan 3 bakal capres 2024, walaupun Nasdem belum berkoalisi dengan partai lainnya. Sejumlah partai yang jumlah kursinya di DPR RI tidak sampai 10%, harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan rekan koalisi jika hendak mengusung capres sendiri. Seperti partai oposisi yang ada sekarang, yakni PKS yang punya 8,9% kursi dan Demokrat yang punya 9,3%. Kalaupun kedua partai ini berkoalisi, mereka masih memerlukan satu partai lagi untuk memenuhi ambang batas 20%. Sementara baik PKS maupun Demokrat nampaknya juga bernafsu untuk mengusung capres sendiri, terutama Demokrat ya. Kelihatan sekali ketua umumnya AHY atau AHI dan bapaknya SBY kemana-mana. Demokrat memang ingin agar AHY nyapres. Mau jadi gubernur gagal, jadi menteri enggak, pilihan terakhir ya jadi presiden dong ya. Demokrat ini pokoknya pede abis lah bahwa AHY harus nyapres. Pokoknya AHY lebih pintar daripada Presiden Jokowi, walaupun tidak pernah punya pengalaman jadi pejabat publik. Kepintaran AHY sudah melewati langit ketujuh di dunianya Partai Demokrat gitu loh. Oleh sebab itu, wajar jika Demokrat sangat berharap ada partai yang mau berkoalisi dengannya. Di antara partai-partai lain yang sedang mencari teman koalisi, terdapat PKB dengan ketua umumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin atau Gus Muhaimin. Caimin memang terlihat gencar, sangat gencar, mempromosikan dirinya sebagai Capres 2024 dari baliho hingga iklan di televisi. Untuk teman koalisi, pada awal Juni lalu PKB menggulirkan wacana koalisi dengan PKS. Nama koalisi ini pun dirancang untuk menarik perhatian publik, yakni Koalisi Semut Merah. Tentu dengan syarat bahwa Caiminlah yang menjadi Capres 2024. Kemudian PKB memasang poster Capres-Cawapres yang bakal diusung oleh Koalisi Semut Merah, yakni Caimin dan Anies Baswedan. PKB sendiri menyatakan soal koalisi ini masih cair, jadi masih bisa berubah. Artinya, foto pasangan Caimin di 2024 bisa saja berubah. Sedangkan alasan keberanian PKB membuat poster pasangan Caimin Anies ternyata sekedar menyatakan keseriusan Caimin dalam kompetisi Pilpres 2024.
PKB hanya bisa memberikan dukungan nyata buat Anies untuk nyapres dengan syarat jika memang Anies bisa membawa partai yang punya 10% kursi di DPR. Oh gitu. Jadi sebenarnya Anies yang disuruh kerja nyari partai lain buat rekan koalisi PKB. Dari sini sebenarnya sudah bisa dilihat bahwa memberikan harapan menjulang tinggi merupakan salah satu strategi PKB untuk mendapatkan rekan koalisi. Ngasih harapan ke Anies buat diusung, sampai dibuatkan poster kemana-mana, tapi ujungnya ngasih syarat bahwa partai lain, namanya juga usaha ya kan? Di lain sisi, Demokrat makin ngebet mendapatkan rekan koalisi. Apalagi ketika Presiden Jokowi mengumumkan reshuffle kabinetnya beberapa hari lalu. PAN ternyata masuk dalam partai koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi dengan masuknya Zulkifli Hasan sebagai salah satu menterinya Presiden Jokowi. Kesel dong koalisi pendukung Presiden Jokowi makin gemuk aja. Sementara AHY tidak pernah sekalipun dikasih jabatan. Demokrat pun makin panas. Nggak mau kalah. Akhirnya keluar berita di media bahwa Demokrat, PKB, dan PKS akan segera mendeklarasikan koalisi buat Pilpres 2024. Baik PKB maupun Demokrat terlihat bersemangat merespons berita soal koalisi ini. PKB pun menyebut bahwa jika Demokrat bergabung, maka koalisi semut merah akan menjadi koalisi naga merah. Sebagai catatan, koalisi semut merah PKB dan PKS memang belum sampai mencapai jumlah 20% kursi DPR. Artinya, mereka memang memerlukan satu partai lagi. PKB menyebut bahwa sebentar lagi mereka akan mengumumkan soal koalisi baru ini. Demokrat juga menyambut dengan antusias. Demokrat sampai menyebutkan alasan kedekatan dengan PKB dan PKS. Kepada media, Demokrat memaparkan kesamaan visi dan cara pandang antara Demokrat dengan PKB dan PKS. Dan mereka juga pernah berada dalam satu koalisi selama 2 periode pemerintahan Presiden SBY. Bahkan Demokrat bersedia mengesampingkan soal capres-cawapres dulu agar koalisi ini bisa terbentuk. Artinya, Demokrat sudah menyatakan kepada publik bahwa mereka mau mengalah demi berkoalisi dengan PKB dan PKS. Nggak apa-apa deh, nggak maksain AHY jadi capres. Yang penting Demokrat dapat teman koalisi dulu. Sejalan dengan berita koalisi Demokrat, PKB, dan PKS ini, muncul berita lain dari pengamat politik yang menyebut bahwa ada 3 tokoh yang berpotensi untuk diusung oleh koalisi ini sebagai pasangan capres-cawapres, yang tidak lain adalah ketua umum masing-masing partai, yakni AHY, Caimin, dan Salim Segaf, di mana AHY disebut memiliki elektabilitas tertinggi. Makin berbunga-bunga dong Demokrat. Seakan besoknya koalisi akan diumumkan secara resmi oleh ketiga partai. AHY mungkin sudah berhayal membayangkan poster dirinya nyapres bersama Caimin. AHY Caimin untuk 2024. Mungkin namanya jadi Ahimin atau Gusmin. Namun, apa yang terjadi? Hari Jumatnya baru ngomongin soal koalisi. Hari Sabtunya Caimin malah bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan kemudian langsung mengumumkan kesepakatan koalisi untuk Pilpres 2024. Mereka juga menyatakan membuka pintu kerjasama dengan partai lain. Loh, kok Gerindra dan PKB yang membuka diri untuk menerima partai lain merapat? Bukannya Demokrat, PKB, dan PKS yang disebut demikian. Artinya, hubungan PKB dengan Gerindra lebih erat ketimbang dengan PKS dan Demokrat kan? Demokrat pun bagai tersambar petir di pagi yang cerah.
Apalagi menurut PKB, koalisi baru yang diberi nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR akan mengusung duet Prabowo Caimin dalam Pilpres 2024. Langsung tancap gas, begitu kata petinggi PKB. Iya dong, kan koalisi Gerindra PKB sudah melebihi angka 20%. Sedangkan hubungan antara Demokrat dan Gerindra tidak bisa disebut baik dan hangat. Pada Pilpres 2019, Demokrat memberikan dukungan ala kadarnya buat Prabowo. Bahkan dimulai dengan isu heboh Jenderal Kardus yang disemprotkan oleh Andi Arief. Ingat kan? Di Pilpres 2014 juga, Demokrat disebut memperkecil kemungkinan kemenangan Prabowo waktu itu. Gimana sih PKB? Udah ngasih harapan, malah jadian sama yang lain. Petinggi Demokrat, Andi Arief, langsung turun merespons pengumuman koalisi Gerindra PKB ini. Ini nih, masternya, diturunkan buat menyentil kedua partai, ditanggung pedas level dewa. Andi Arief menyebut koalisi Gerindra PKB sebagai anak gadis yang dipaksa menikah oleh orang tuanya. Maksudnya menikah dengan hati yang luka gitu. Tapi dalam foto di media, tampak Caimin dan Prabowo tertawa dengan sukacita ya, dengan latar belakang tepuk tangan meriah dari petinggi masing-masing partai. Happy banget kayaknya. Demokrat mungkin lagi sekesel-keselnya sama PKB. Solusi yang diharapkan buat dapat mengusung AHY-nya pres pun buyar. Bisa sih bergabung ke koalisi Gerindra, PKB, tapi kan gengsi dong. Lagi pula koalisi ini menutup kemungkinan pengusungan AHY. Apalagi Gerindra punya jumlah kursi yang paling besar. Besar pula kekuatannya untuk memaksakan agar Prabowo lah yang jadi capres. Dan yang pasti, PKB bakal sulit untuk mengalah buat ngasih posisi cawapres ke AHY. Semua gara-gara Caimin nih. Mungkin begitulah suara hati Demokrat sambil berjalan lunglai ke pojokan. Nyesek. Kita lihat nanti perkembangan selanjutnya. Selalu dari Kura-Kura. Partai Kebangkitan Bangsa dengan Partai Gerindra semakin memantapkan langkah mengusung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menuju Pilpres 2024. Selama ini, PKB gencar mengusung Muhaimin sebagai calon presiden. Petinggi PKB mengungkap rencana mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden.